ilmullah, ya fattah, ya alim, ya fattah, ya alim, ya fattah, ya alim, iftah alaina futuhal arifin, wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dilalati ilal khairi ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali, amma ba'd. Yang sama kita muliakan sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah, sehingga kita dapat terus istiqomah hadir sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita dan juga puasa Ramadan kita mulai dari awal sampai hari ini diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minad dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yaitu daripada kitab Ubudul Lijan fi Bayani Hukuk Zawjain sampai kepada al-fasl rabi' fi hurmati nadhari rajul ila nisa ila ajnabiyati wa aksihi ila anqal la yajuzu limra'atin mu'minatin billahi. Kata Imam Nawawi, tak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala antuzhira, menampakkan diri, ala kulli ajnabiyyin, pada setiap orang yang ajnabi, yang bukan mahramnya, an laisa bizaujin wala mahramin binasab, bukan suaminya, bukan juga pula mahramnya dalam sisi nasab, awrada'in, atau dari sisi sesusuan. Karena orang bernasab itu ada kalanya dengan nasab, ada kalanya dengan sesusuan. Orang mahram itu ada kalanya dengan nasab, ada kalanya dengan susuan, atau ada kalanya dengan pernikahan, atau jadi suaminya atau jadi istrinya. Maka seorang wanita seyogianya dia tidak menampakkan diri kepada selain mahramnya. Wala
artinya menampakkan auratnya. Wala yajuzun nadhar minhu, dan tidak boleh memandang minhu ilaiha wala minha ilaihi. Si perempuan gak boleh memandang mereka, dan mereka pun tidak boleh memandang si perempuan. Walal mas bil musafahati, begitupun menyentuh, lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk tidak dilakukan. Kalau memandang aja dilarang, tentunya menyentuh lebih dilarang lagi. Au ma'a mulawalatin au nahwiha, bersentuhan, memberikan, dan lain-lain yang semacamnya. Nah itu juga kata Imam Nawawi nggak boleh. Rawahu Tabrani fil Kabir an Ma'kal atau an Ma'kil ibn Yasar li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadidin khairun lahu min an yamassu yamussa imra'atan la tahillu lahu. Kata riwayat daripada Imam Tabrani disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyampaikan di tombaknya kepala salah seorang di antara kalian bimikhiyatin, dengan tombak, dengan besi yang panas, min hadidin, tombak dari besi dicoblos ke kepalanya, khairun lahu, lebih baik buat dia, itu lebih bagus, min, daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal khalwah, hati-hati, jauhin yang namanya menyendiri bin nisa, dengan perempuan. Fa wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di genggaman tangannya, ma khala rajulun, tidaklah menyendiri seorang laki-laki bimra'atin, dengan perempuan, illa dakhala syaitanu bainahuma, kecuali syaitan akan menggoda di antara keduanya, mengganggu di antara keduanya, li'an wali'an yuzahim, dan tidaklah berdesak-desakan, rajulun, seseorang itu, khinziran, seekor binatang, mulat tohan, seekor babi yang berlumpur bau atau yang kotor, begitu, bitinin aw hamain, atau lumpur yang amis berbau, itu laki-laki desek-desekan sama binatang yang namanya babi yang kotor, khairun lahu, itu lebih bagus, min an yuzahima mankibuhu mankiban ra'atin la tahillu lahu. Itu lebih baik daripada dia berdesak-desakan dengan pundaknya, dengan pundaknya perempuan yang enggak mahram. Desak-desakan sama babi itu lebih ahsan, lebih bagus daripada desak-desakan sama perempuan yang bukan mahramnya. Fayajibu 'alal mar'ati, maka wajib bagi setiap perempuan, idza aradatil khuruja, kalau mau keluar, antas tura jami'a badaniha wa yadayha min ayunin nadhirin, hendaknya dia menutup, berhijab, menutupi badannya dan auratnya serta tangannya dari pandangan orang-orang
orang, dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam, telah ditentukan terhadap anak cucu Adam, nasibuhu minaz zina mudrikun zalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nazar. Telah ditentukan, ditetapkan nasibnya Bani Adam itu terhadap permulaan atau awal-awal penyebab zina yang dapat menimpa seseorang. Fal ainani, mata itu, zina huma nazar, zinahnya mata itu adalah memandang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal udhunani zinahuma istima', telinga zinahnya adalah mendengar kepada sesuatu yang haram. Wal lisan zinahul al-kalam, lisan itu zinahnya adalah berbicara yang enggak manfaat atau bahkan berbicara yang menyakiti hati orang lain, berbicara yang diharamkan oleh syariat. Wal yadu zinaha al-batshu, tangan zinahnya adalah memukul dengan zalim. Wal rijlu zinahal khuttu, kaki zinahnya adalah melangkah kepada tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiq dzalika al-farju aw yukadzibuhu, dan hati itu ada kecondongan, ada keinginan, ada kemauan. Nanti yang merealisasikan adalah kemaluannya, apakah dia merealisasikan atau dia menghindarkan diri dari itu semuanya. Artinya orang itu bakalan terjerumus kepada zina. Sebab-sebabnya yang mesti diwaspadai ada mata, ada tangan, ada telinga, ada kaki. Semua itu adalah ketika dipakai untuk hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti besar kemungkinan akan terjerumus kepada zina. Matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan, tangannya dipakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan, kakinya dilangkahkan ke tempat yang diharamkan. Sehingga nanti kalau itu semua dilakukan, tinggal kehormatannya dia bisa jaga apa enggak, itu benteng terakhirnya. Dan kebanyakannya hal yang semacam itu akan terjerumus kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah, Nabi bilang kepada Sayyidah Fatimah, ayu syai'in khairun lil mar'ah, perkara apa yang terbaik buat perempuan? Qalat alla tara rajulan wa la yaraha rajulun fadammaha ilaih. Yang terbaik buat perempuan adalah laki-laki dia tidak melihat kepada laki-laki dan laki-laki tidak melihat kepadanya. Menjawab pertanyaan Nabi SAW itu Sayyidah Fatimah, kemudian Nabi menghampirinya dan memeluk daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Wa qala dzurriyyatu ba'diha min ba'd fastahsana sallallahu alaihi wasallam qaulaha, adalah keturunan keluarga yang saling menopang, saling menolong dan saling mendukung satu sama lain. Satu keluarga
dan Sayyidah Fatimah itu adalah keturunan atau putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seumpamanya ada keponakan atau ada sepupu itu ya bersalaman boleh kan Ustaz? Nah, kalau sepupu itu bukan mahram. Kalau keponakan artinya anak dari saudara kita. Anak dari saudara kita itu keponakan mahram. Tapi kalau ponakan dari suami kita bukan mahram. Kalau ponakan dari suami kita bukan mahram, kita orang lain. Walaupun kita istrinya suami kita, itu adalah ponakan suami kita. Ya, ponakan kita juga. Kalau kita nyebutnya itu ponakan juga, tapi itu bukan mahram. Ponakan yang anak saudara kita baru itu namanya ponakan. Kalau dalam bahasa agamanya anak saudara baru ponakan. Kalau anak anak saudara suami kita bukan mahram. Nah, kalau yang mahram apa cium tangan sama kita, bersentuhan dengan kita. Nah, kalau sepupu maka bukan mahram. Apalagi lebaran nih sekarang, kita mau nggak salaman dikata sombong, kita salaman, kita melanggar syariat. Kalau emang terpaksa harus disalamin atau dicium tanganin, langkah baiknya pakai pakai penghalang, pakai pudungannya atau pakai sorbannya, biar dia tidak menyentuh kulit dengan kulit begitu. Jadi kulit dengan kulit lagi sekarang kayaknya sih orang-orang sekarang mah udah paham. Kalau orang kita mah rada paham dah. Kalau nggak mau salaman bukan berarti sombong atau nggak mau bersentuhan. Karena itu demi menjaga atau menghidupkan, menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi begitu kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu juga mahram, cucu anak sampai ke bawah seluruhnya mahram. Cucu cicit, bawahnya cicit, kakek ke atas semuanya mahram. Kalau mantu selamanya mahram walaupun udah cerai. Kalau mantu selamanya mahram walaupun cerai. Mau cerai, mau meninggal anaknya atau bagaimana, itu mantu tetap mahram selama-lamanya. Ya, soalnya gini kan mantu saya kan orang tuanya jauh, jadi dia kan nggak ini, jadi menurut dia saya walaupun mertua dianggap orang tua. Yeah. Jadi kalau lagi salam kalau ini melukan gitu, itu nggak apa-apa Ustaz. Mahram, mantu mahram selama-lamanya. Dan mantu itu anak, mertua itu kan orang tua. Kata ulamanya, ababuka salasa, ababuka alladhi yalidaka, wa ababuka alladhi allamaka, wa ababuka alladhi tazawwaja bintah, wa ababuka alladhi allamaka. Orang tuamu itu ada 3. Orang tua yang melahirkanmu itu adalah abun nasab, orang tua dari biologis, orang tua nasab. Yang kedua adalah orang tua yang anaknya kamu nikahin, itu mertua. Yang ketiga adalah abu kalati allama, orang tua yang melahirkan dan mengajarkanmu, itu gurumu. Wa huwa afdal, atau namanya itu adalah lebih utama dan lebih unggul, lebih utama. Yang tapi Ustaz itu kan bukan dari anaknya gitu. oh iya. Nah, kalau misalnya
mantu kita punya anak al-mutabanni, anak yang kita angkat begitu. Nah, kalau kita punya anak angkat, terus kita nggak susuin tuh anak angkatnya karena mungkin udah gede saat kita urus begitu, maka anak sama pasangannya bukan mahramnya kita, berarti begitu, bukan mahramnya kita. Dulu Nabi SAW diledekin, ada namanya Zaid, sahabat Nabi namanya Zaid, itu Nabi sayang benar sama si Zaid, sampai diangkat anak sama Zaid. Akhirnya Al-Quran yang mengatakan makana Muhammadun ahadikum min rijalikum walakin Rasulullah. Al-Quran yang jawab, Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Zaid itu bukan anaknya Nabi Muhammad. Zaid itu bukan anaknya Nabi Muhammad. Saat saya ambil lagi karena itu kan anak semuanya anak angkat. Tapi kan dari ponakan saya. Kata suaminya itu kan anak. Iya. Istrinya suaminya ponakan bukan mahram. Suaminya ponakan. Suaminya ponakan bukan